Luar biasa.
Karena tidak sarapan? Ya. Sudah sarapan tadi pagi? Ada yang belum. Kenapa tidak sarapan? Sudah. Nah, dibiasakan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah harus sarapan supaya kita siap untuk menerima pelajaran. Ya. Ada yang mandi tadi pagi? Ada. Ada yang tidak mandi? Tidak. Juga harus mandi sebelum berangkat ke sekolah. Kebersihan kita harus dijaga. Bagi yang laki-laki pakai minyak rambut. Nah, mandi menggunakan sabun, gunakan sampo, juga harus menggosok gigi. Dan bagi yang laki-laki harus menggunakan minyak rambut supaya kelihatan rapi. Ferdi nampaknya tidak menggunakan minyak rambut. Nah, besok kalau pergi ke sekolah harus pakai minyak rambut. Kalau tidak ada minyak yang mahal-mahal, minyak kemiri boleh, lebih bagus minyak kemiri ya. Nah, bagi yang perempuan, kalau mandi juga harus menggosok gigi. Karena kebersihan kita itu juga persiapan kita untuk memulai pembelajaran. Kalau kita tidak mandi pergi sekolah, pasti pas pembelajaran banyak saja yang terjadi. Ada yang gatal, ada yang gerah, dan lain sebagainya. Ya, kebersihan kita harus dijaga. Nah, bagaimana perasaannya tadi setelah membaca ayat Al-Quran? Kita menjadi senang, mudah untuk menerima pelajaran dan tidak mengantuk nanti pas di tengah-tengah pembelajaran. Baiklah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang aturan. Ada berapa aturan? Ada aturan di lingkungan masyarakat. Aturan di rumah contohnya apa? Contoh aturan di rumah anak-anak ibu semuanya. Misalnya maghrib harus sholat di rumah. Kemudian mengaji. Kemudian belajar. Aturan biru. Kalau pagi-pagi setelah bangun harus membersihkan tempat tidur. Pulang sekolah bajunya dihangarkan atau digantungkan. Nah, itu contoh aturan biru. Kemudian aturan di sekolah, berpakaian rapi, harus datang tepat waktu. Nah, itu juga contoh aturan di sekolah. Ada juga aturan di kelas. Misalnya piket kelas. Ada melaksanakan piket kelas? Iya, nah, ibu sering sudah melaksanakan aturan piket kelas. Nah, itu contoh aturan. Nah, sekarang kita belajar tentang lingkungan. Mengenal lingkungan. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu
tinggal. Nah, jadi ini sekarang kita belajar tentang mainan lingkungan, fokusnya kepada denah. Ada yang tahu denah? Ada. Alokasi. Sudah pernah belajar denah sebelumnya? Nah? Sudah. Ada yang sudah pernah belajar denah? Untuk mengetahui denah ini kita harus mengetahui yang pertama kompas. Ada namanya kompas. Itu untuk mengetahui apa itu kompas? Untuk mengetahui arah mata angin. Untuk mengetahui arah mata angin ada 8 arah mata angin, yaitu timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, barat, utara, dan timur laut. Sederhana itu melihat kompas seperti yang sudah bilang, dia ada 8 arah mata angin. Nah, kemudian ada yang tahu di mana arah selatan? Ada yang tahu di mana arah barat? Nah, kita harus mengetahui di mana yang selatan, di mana yang barat, yang timur. Kalau terbitnya matahari di arah mana? Timur. Kalau terbenamnya matahari? Barat. Itu harus tahu. Di mana terbenam matahari itu di belakang? Belakang kita. Berarti itu arah barat. Nah, harus tahu ya. Kemudian denah itu adalah gambar yang menunjukkan suatu lokasi. Pernah melihat denah? Denah terdapat misalnya kalau ada undangan pesta misalnya, pasti di belakangnya ada gambar denah. Kita harus bisa membaca denah. Misalnya arah kita di air Bangis misalnya, dari mana saja arahnya. Kita mau pesta ke air Bangis, jadi di undangan itu ada gambar denah. Kita harus bisa membaca denah. Kalau tidak bisa nanti bisa kesasar jadinya. Biasanya denah menggambarkan letak bangun maupun isi di dalam bangunan. Misalnya denah rumah, denah sekolah, denah perumahan, dan sebagainya. Biasanya di denah itu bangunan-bangunan yang besar itu dituliskan supaya orang mudah mengenalinya. Misalnya dari rumah kita ke sekolah, denahnya misalnya melewati masjid, ditulis di situ masjid, atau melewati pasar, atau melewati sungai, ya harus ditulis di situ supaya orang mudah membacanya. Nah, kalau nanti orang membaca denahnya, oh masjid Nurul Iman misalnya, oh ini masjid Nurul Iman, oh berarti saya sudah benar berada di masjid Nurul Iman. Berarti untuk mencapai ke lokasi tujuan saya, apalagi harus dilewati, oh ada sungai misalnya, oh saya harus melewati sungai dulu. Nah, kita terus berjalan sampai dapat sungai. Nah, itu tujuannya dibuat denahnya. Nah, fungsi denah itu adalah versi peta untuk menentukan posisi
mesin padi. Nah, sebelah mana dia? Seberangnya ada gambar mesin padi. Mesin padi. Kemudian apa lagi yang kita lewati? Misalnya sawah-sawah yang luas, misalnya ada sawah. Persawahan yang luas. Persawahan. Jalan apa namanya persawahan itu? Jalan. Oh, ini jalan apa namanya? Jalan. Mesin padi itu jalan. Jalan pro misalnya. Nah, lurus. Ada namanya tambak lurus. Nah, kemudian dapat simpang. Ini jalan P3B. Ini jalan Sumba. Ada sungai. Nah, ada sekolah. Setelah itu ada lagi simpang 4 ya. Ini air payang. Dan ini pasar. Dan ini pasar Tunggading. Pasar Tunggading. Kalau luruskan ke air Bangis. Ini lurus ke simpang 4. Nah, ini contoh denah. Nah, contoh denah yang kita lewati. Dari Jalan Batanghulu dari SD itu lurus dapat mesin padi, dapat persawahan yang luas. Ada namanya tambak lurus, kemudian jalan Sumba, masuk ke simpang jalan Sumba, belok kiri dapat pasar ujung Gading. Jadi orang lebih mudah untuk menuju ke pasar ujung Gading kalau melihat denah. Sudah bisa membaca denah? Sudah. Paham dengan denah yang aku tuliskan? Bisa anak ibu nanti suruh membuat denah. Misalnya denah dari sekolah dari rumah ke sekolah, misalnya dari Pondok Sape, apa saja yang dilewati untuk menuju ke sekolah. Nah, sudah paham? Halo? Kelihatannya sudah tidak ada yang semangat ya. Hai, sebelah sini. Hai. Hai. Hai, halo. Halo, hai. Hai. Kenapa tidak ada yang fokus? Sudah lapar. Makanya sebelum ke sekolah harus sarapan dulu. Ya, ini masih pagi, sudah lapar semuanya. Yang laki-laki kasih semangat. Dan tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, silahkan ditulis arah denah.
seperti itu nanti ya. Setelah itu ada simpang namanya jalan simpang sepakat. Kemudian saya melewati masjid, namanya masjid, misalnya Masjid Nurul Iman. Nah, saya lagi melewati kedai ya, atau melewati rumah ini. Tuliskan di situ. Kamar masjid, tulis kamar masjidnya. Nah, bisa ini ya. Oh, dia apa? Kalau tempat posyandu itu apa namanya? Aku ya. Tulis. Terus misalnya dari rumah Ipa, melewati rumah siapa aja, tulis. Nah, ada melewati masjid, ada melewati rumah sana. Kalau ada konser Bang ini atau konser si A, kemudian melewati jembatan. Nah, itu sesuai. Siap hilang? Oke, nanti disuruh ke depannya. Dari rumahmu ya dulu, dari rumahmu. Mana rumahmu? Nah. Ya, dari rumah kita dulu nanti membacanya ya. Boleh, boleh. Nah, nanti diceritakan perjalanannya ya, perjalanannya. Ya, diceritakan satu-satu. Sudah bebas itu. Sudah siap semua? Panjang, ada simpang panjang. Mana di sini sama saja di bagian yang penting bisa mempelajari Sudah siap? Saya disuruh satu-satu ke depannya. Coba mulai dari Nabil dulu cepat. Bacakan Nila. Bawa bukunya. Nah, sudah dengarkan supaya tahu nanti kalian rumah si Nabil di mana. Nah, dengarkan Nila yang dibacanya. Nah, baca. Coba baca. Nanti kontennya bunyilah nanti. Coba dibaca Linasnya. Dari rumah saya melewati rumah ini. Dari rumah saya melewati pasar. Pasar apa namanya? Nama apa nama kampungnya? Berarti pasar Pondok Sate. Kemudian apa lagi yang dilewati? Ada sepakat. Berarti ada simpangnya. Simpang jalan sepakat namanya. Kemudian melewati masjid. Bilang masjid apa? Silakan Musliman. Oh ya. Dan bandar. Di dalam bandar. Apa lagi? Kemudian setiap melewati jalan bandar sampai ke sekolah. Tidak ada melewati sungai. Tidak. Ya, di sini bukan.
30 sampai. Ada 30 sampai kan? Ada. Yes. Apa itu Muhammad? Ayah. Kemudian nasi beri ini harus nampaknya berarti belum paham ya. Sini buatkan dulu. Nah, selanjutnya. Siapa? Siapa? Adil nih. Nadia, sudah siap Pak sini? Nah, Hana dulu. Nah, berarti sudah paham dengan Dena. Sudah bisa menulis dan membaca deh? Dena. Ya, kumpulkan bukunya ada melewati mesin padi, ada melewati persawahan
mangga harus pulang ke rumah dulu. Setelah itu makan siang. Dah. Belajar dulu, diulangi dulu belajarnya. Kalau ada yang tulis, jangan langsung bermain ya. Ya, baiklah, dari semuanya. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sebelum berdoa, kita meeting untuk berdoa ya. Berdiri semuanya. Dan berdiri dulu yang laki-laki, cepat-cepat pulang. Dan mana tangan? Dan semuanya berdiri cepat yang laki-laki. Adik ibu lidah. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih anak semuanya. Baik, kita berdoa. Ya, kita kelasnya silahkan disiapkan kembali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak semuanya. Siapa yang paling berani? Biasa. Nah, barisan yang perempuan.